Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu bidang koordinat kartesius. Nah, materi yang akan Ibu bahas, yang pertama yaitu mengenal koordinat kartesius. Setelah itu menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Lalu menentukan posisi benda pada koordinat kartesius. Dan menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, Ibu bahas satu persatu ya. Yang A yaitu mengenal koordinat kartesius. Kalian perhatikan di sini koordinatnya. Ya. Sini ada namanya garis bilangan ya, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, itu dinamakan sumbu X. Nah, nama lain dari sumbu X adalah absis. Sedangkan sumbu Y yaitu secara vertikal, dari atas ke bawah. Nah, sumbu Y, nama lainnya itu ordinat. Dan ada titik 0 nih. Ini tuh disebut titik asal, yaitu titik 0,0. Jadi seperti ini ya, namanya koordinat kartesius. Baik anak-anak, sekarang yang B ya, menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Nah, sebelum melihat gambar, Ibu jelaskan dulu ya, apa sih pengertian kuadran? Nah, jadi kuadran adalah garis tegak lurus pada bidang koordinat kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini dinamakan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, jadi ini kayak berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ke kiri. Nah, perhatikan di sini. Kuadran 1 itu apabila X, Y, dan Y-nya itu positif. Jadi dua-duanya positif berarti ada di kuadran 1. Kalau kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu di kuadran 3 yaitu X dan Y-nya sama-sama negatif. Kamu bisa lihat dari garisnya ya. X-nya itu negatif, Y-nya itu negatif kalau di kuadran 3. Sedangkan kuadran 4 yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi kalau misalnya koordinat kartesius ini kalau menentukan itu berarti dari X, Y. Jadi X-nya dulu, garis lurusnya dulu ya. Sumbu Y-nya dulu. Yang ada di depan baru koma sumbu X-nya dulu ya yang di depan, lalu koma sumbu Y yang di belakang. Nanti supaya lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh soal ya. Kalian perhatikan baik-baik. Baik anak-anak, berikut adalah contoh soal untuk menentukan kuadran. Contoh yang pertama, tentukan berada di kuadran berapa titik koordinat di bawah ini? Titik koordinat ya, di bawah ini. Yang A, min 2,5, yang B, 5,8, yang C, 3,4, dan D, min 6,9. Perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Ibu sudah pindahkan ke sebelah kanan ya gambarnya. Perhatikan di sini yang A, min 2,5. Berarti X-nya min, Y-nya positif. X-nya min, Y-nya positif ada di kuadran berapa? Itu terletak di kuadran 2. Seperti itu ya. Lalu yang B, X-nya positif yaitu 5. Y-nya negatif yaitu min 8. Berarti ada di kuadran 4. Lalu yang C, X dan Y-nya sama-sama positif, yaitu 3,4. Berarti terletak di mana? Di kuadran 1. Lalu yang D, min 6,9. X dan Y-nya sama-sama negatif. Berarti dia ada di kuadran 3. Jadi kalian perhatikan di gambar ya. Atau enggak kalian ingat aja, kuadran 1 X, Y-nya positif, kuadran 2 min X, Y, kuadran 3 min X, min Y, kuadran 4 X, min Y. Ya, seperti itu. Lalu nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tentukan pernyataan yang benar. Kalian lihat yang I1 itu 4, min 2. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Itu ada di kuadran 1. Benar tidak? Salah ya, karena itu ada di kuadran 4. Lalu yang titik I2, yaitu X dan Y-nya negatif, ada di kuadran 3. Benar. Lalu nomor 3, yang I3, 2,8. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti X, min Y. Ada di kuadran 4. Benar. Berarti pernyataan yang benar adalah I2 dan I3. Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalau masih kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Ibu Ana ya. Anak-anak, setelah menentukan kuadran, sekarang menentukan posisi benda.
Ya, kalau tadi pada 1, 2, 3, 4, sekarang kita menentukan posisi benda. Langsung lihat contoh berikut ya, supaya kalian paham. Tentukan letak posisi benda pada koordinat berikut. Perhatikan di sini ada gambar topi, penggaris, ya, kacamata, dan lain-lain. Nah, di sini perintahnya itu tentukan letak posisinya. Perhatikan, mana sumbu X, mana sumbu Y. Ya, sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Jadi, sumbu X-nya dulu nanti yang di depan ya. Kita langsung lihat contoh aja ya. Gambar topi. Sumbu X-nya itu angka 1, sumbu Y-nya itu huruf E. Berarti 1E. Seperti itu. Terus apalagi TV? TV berarti X-nya itu 1, Y-nya itu C, 1C. Apalagi? Ada penghapus ya, penggaris. Nanti kalian pelajari kembali ya. Nanti kalian lihat di sini. Misalnya pensil. Pensil X-nya itu berapa nih? Angka 4. Y-nya itu huruf B. Seperti itu ya. Pokoknya ingat X, Y. X-nya dulu baru Y. Y-nya yang mendatar dulu baru yang tegak. Seperti itu ya anak-anak untuk menentukan posisi benda. Anak-anak, sekarang yang D, yaitu menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Langsung aja ya, langsung ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Nah, di sini perintahnya tentukan titik koordinat pada bidang koordinat kartesius. Ada huruf A, B, C, D, dan E. Kalian perhatikan titik A, ya. Sumbu X-nya itu berada di angka 1. Sumbu Y-nya berada di angka 3, berarti 1,3. Lalu titik B, Y-nya berada di angka 4. Berarti X-nya berapa? Yaitu 0 ya. X-nya 0,4. Lalu titik C, X-nya itu berada di min 2. Dan Y-nya angka 1. Lalu titik D, X-nya itu 4. Y-nya itu min 2. Lalu titik E, X-nya itu 2. Y-nya min 4. Pokoknya kalian perhatikan kalau X itu kanan kiri, ya, mendatar. Kalau sumbu Y itu atas bawah, tegak, ya. Semoga kalian paham ya untuk materi koordinat kartesius. Untuk hari ini koordinat kartesius ini Ibu tidak beri latihan soal ya. Jadi latihan soalnya nanti kalian kerjakan yang ini. Yang bab 1 ya, yang part 1, video pembelajaran part 1. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.